terus dari puskesmas. Oh, mari Mas. Jadi di sini saya diutus dari puskesmas untuk komunikasi. Ada orang tua di rumah. Ada Bu, bentar ya saya paham dulu. Di sini saya perawat komunitas dari diutus dari puskesmas untuk komunikasi dengan apakah ibu berkenan? Di sini saya akan nanti bertanya-tanya tentang seputar kegiatan atau pengalaman ibu selama atau sakit penyakit dan kehidupan. Jadi kita mulai ya, ibu. Kalau boleh tahu ibu namanya siapa? Umurnya berapa bu? Saya Pekerjaan? Jadi di sini saya akan bertanya seputar penyakit ya ibu. Kalau boleh tahu selama ini ibu menderita penyakit apa? Asam urat. Untuk asam uratnya akhir-akhir ini bu merasakan apa tentang asam urat? Gejala-gejala yang ibu rasakan? saya sering merasakannya suster. Lagi di jari kaki saya ini kan nyari panas sampai yang suka berkali. Sejak kapan keluhan atau nyeri muncul? Dulu masih suster dari sejak saya dari umur 40 tahun. Jadi apakah semenjak ibu tahu bahwasanya itu gejala asam urat, apakah ibu pernah mengecek asam urat itu ke puskesmas atau ke Bahwa masih saya kesana. Terakhir kata susternya tinggi sama saya nggak tahu tinggi itu maksudnya gimana. gitu ya? Jadi selama ini bagaimana pola makan ibu? Kalau semenjak ibu melakukan pemeriksaan tersebut, apakah ada perawat mengedukasi atau mengasih tahu bahwasanya ini penyebab ini yang perlu dimakan? Ada sih suster, cuman saya tetap aja suster kan saya suka kayak dari nasi jadi akhir-akhir itu saya banyak makanan kayak jeroan terus kayak sip kayak teman saya suka itu suster. Dan saya juga sering dikasih sama Sekarang saya mau tanya kepada adik ya. Apakah adik tahu ibu adik mengalami asam urat? Tidak semua ada istilah. saya tahu suster penyakit ibu tapi saya tidak tahu apa larangan penyakit ini. Jadi selama adik tahu tentang penyakit ibu ini, penyakit mama ibu, mama adik, jadi apa yang adik lakukan sebelumnya? Apakah adik membatasi mama adik untuk makan jeroan, seafood-seafoodan atau daging berlemak gitu? Atau sama aja dari awal kena asam urat sampai sekarang tetap kayak gitu, pola makannya tetap kayak gitu? Nanti kalau saya tahu kalau saya coba tapi bisa begitu. Begitu dari sebetulnya ibu kalau itu udah gejala asam urat atau yang ibu bilang tadinya ibu sebetulnya itu berawal dari pola makan ibu sebetulnya. Jadi untuk itu kan kata ibu tadi kan sebelumnya memang udah pernah dicek kan, jadi kata suster atau perawatnya di sana agak tinggi, lumayan tinggi kan ibu. Jadi sendiri kami akan mengedukasi, istilahnya ngasih tahu bahwasanya makanan-makanan apa yang tidak boleh dimakan dan makanan apa yang boleh. Jadi untuk makanan yang tidak boleh, untuk yang bertentangan kepada penyakit asam urat ada beberapa ibu, seperti jeroan, makanan berlemak atau daging merah, dan seafood-seafoodan. Dan asam urat terjadi karena penumpukan zat pur dari dalam tubuh yang bentuk kristal dan sendi-sendi menyebabkan nyeri ibu. Yang dimana zat-zat pur tadi terdapat dari makanan yang saya sebutkan tadi seperti jeroan,
daging merah dan seperti itu. Oh, jadi itu susah yang membuka sampai panas. Iya itu karena penumpukan kristal-kristal tadi, apa namanya, puring-puring, zat-zat puring, jadi dihasilkan kristal-kristal kecil. Jadi itulah yang menyebabkan sumbatnya yang dan pada akhirnya menyebabkan nyeri sama sampai buka dia kan kadang. Jadi nggak cuma itu juga Bu, kalau bisa minuman manis juga jangan terlalu berlebihan. Seharusnya perbanyak minum air putih minimal 2 liter per hari. Terus kalau makan minimal ada sayur dan buah. Aktivitas ringan sesuai kemampuan ibu, jangan pula juga kita bilang sesuai kemampuan, tapi ibu karena ibu pikir dengan melakukan kegiatan yang berat-berat, aktivitas yang berat-berat itu nggak bakalan juga mengurangi rasa nyeri tadi Bu. Jadi untuk adik juga, adik bisa bantu ibu dengan mengingatkan minum obat secara teratur, menjaga pola makan ibu adik. Jadi jika sering muncul, ibu bisa istirahatkan kaki ibu dengan mengompres sesuai anjuran ibu. Bagi ibu di sini saya telah selesai melakukan edukasi atau penyuluhan tentang nyeri atau asam urat tadi. Di sini saya akan kembali dalam beberapa hari atau seminggu dan akan menanyakan hal seperti tadi dan apakah ada perubahan setelah saya melakukan edukasi tersebut. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Permisi. Selamat pagi. Selamat pagi Sister. Bagaimana kondisi saat ini? Bahwa sudah melihat Sister sudah penyakitnya sama lukanya sudah Sister. Maksud Ibu itu langkah pertama. Jadi selama ini edukasi yang saya berikan itu minggu lalu berhasil ya Ibu. Bagaimana untuk adik? Apakah adik mengingatkan Ibu untuk minum obat secara teratur dan jaga pola makan? Kalau saya kondisi Bagus ya Dek. Tingkatkan seperti itu. Terus-terusan lakukan seperti itu ya Dek. Untuk agar mama adik juga tidak merasakan nyeri akan asam urat tersebut. Jadi mengatur pola makan dan lingkungan keluarga asam urat dapat dikontrol sehingga mencegah kambuhan. Dan untuk itu terima kasih atas kebersamaannya. Saya akan melakukan ujung-ujung. Terima kasih. Begitu. Oi, isi dulu saya. Aye. Isi apa ya? No, isi dengan buah-buahan yuk. Aye. Isi dengan daging merah bisa nggak ya? Hah? Daging merah? No. Isi dengan sayur-sayuran bisa nggak ya? Hah? Sayur-sayuran? Ya bisa lah. Aye. No, isi dengan jeruan bisa nggak ya? Hah? Jeruan? No. Pulang kampus makan seafood yuk. Hah, makan seafood? No. Nah, bukan berarti tidak boleh makan enak, tapi harus lebih bijak dengan kurangi makan jeroan, daging-dagingan, dan seafood-seafoodan. Karena kesehatan keluarga dimulai dari pilihan makanan di rumah. Bye-bye. Bye-bye.